warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Puspitasari, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Serang. Di sini saya bakal membacakan pidato tugas dari public speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam forum ini. Dan saya sangat-sangat merasa terhormat bisa berdiri di hadapan Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian untuk berbicara tentang suatu hal yang sangat mendasar namun seringkali kita abaikan di tempat kerja, yaitu komunikasi. Tema kita hari ini adalah pentingnya komunikasi efektif untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan di tempat kerja. Kenapa saya memilih tema ini? Karena di tengah dinamika kerja yang semakin cepat, model kerja yang berubah-ubah seperti kantor, hybrid dan juga remote, serta tuntutan hasil yang semakin besar, komunikasi yang baik menjadi kunci. Tanpa komunikasi yang efektif, bisa timbul salah pengertian, duplikasi kerja, kehilangan motivasi, bahkan stres dan turnover yang tinggi. Hari ini saya harap kita semua tidak hanya mendengar, tapi juga merenungkan dan kemudian menerapkan. Karena ketika komunikasi kita semakin baik, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kesejahteraan kita sebagai individu dan sebagai tim pun bisa ikut tumbuh. Apa itu komunikasi efektif di tempat kerja? Komunikasi efektif adalah ketika pesan disampaikan dengan jelas, tepat waktu, cara yang sesuai, dan diterima dengan makna yang sama oleh penerima. Di lingkungan kerja, ini mencakup komunikasi antar kolega, antar atasan dan bawahan, serta lintas fungsi atau departemen. Komunikasi yang efektif bukan hanya berbicara, tetapi juga mendengar, memberikan umpan balik, memastikan pesan diterima dan dipahami, serta menciptakan saluran komunikasi yang terbuka, yang artinya orang merasa nyaman untuk bertanya, memberikan masukan, dan berbagai ide. Hubungan antar komunikasi efektif, produktivitas, dan kesejahteraan. Mari kita lihat berapa data yang mendukung betapa pentingnya komunikasi ini. Yang pertama, studi menyebutkan bahwa tim yang berkomunikasi dengan baik dapat meningkatkan produktivitas hingga sekitar 20-25%. Yang kedua, data lain menunjukkan bahwa 86% pekerja dan eksekutif menyebut komunikasi yang buruk sebagai penyebab utama kegagalan dalam pekerjaan. Lalu yang ketiga, berdasarkan jurnal Communication in the Workplace Statistics and Facts, komunikasi efektif juga berdampak pada kesejahteraan pekerja. Misalnya, 75% pekerja melaporkan bahwa komunikasi berdampak langsung terhadap kepuasan kerja mereka. Sebaliknya, komunikasi yang buruk menyebabkan pemborosan waktu dan sumber daya. Contohnya, miskomunikasi dapat menyebabkan hingga 42% pekerja merasa mereka mendapat informasi yang cukup dalam organisasi mereka. Dengan data-data ini, jelas bahwa ketika komunikasi di organisasi kita berjalan dengan baik dan semua aspek akan mendapatkan manfaat, seperti tugas selesai dengan tepat waktu, mispengertian diminimalkan, kepercayaan antar kolega meningkat, dan pekerja merasa lebih dihargai, sehingga kesejahteraan mental dan fisik mereka pun ikut meningkat. Adapun langkah-langkah konkret untuk memperkuat komunikasi efektif di tempat kerja. Yang pertama, menerapkan saluran komunikasi yang jelas. Yang kedua, mengembangkan budaya mendengar yang aktif. Yang ketiga, menetapkan rutinitas komunikasi. Yang keempat, menggunakan komunikasi yang sederhana tapi tepat. Lalu yang kelima, menerapkan transparansi dan kejelasan tujuan. Jika hal tersebut sudah dilakukan, maka dampak positif yang dapat kita raih bersama ialah meningkatnya produktivitas kerja, meningkatkan inovasi dan kolaborasi, serta kesejahteraan pekerja meningkat dan budaya organisasi yang kuat. Hadirin sekalian, untuk penutup, izinkan saya mengajak semua merenung sejenak. Komunikasi mungkin terlihat sebagai hal yang sederhana, seperti berbicara, mendengar, dan menulis. Akan tetapi dampaknya terhadap tempat kerja kita bisa sangat besar. Seperti data-data yang ditunjukkan, komunikasi efektif bukan sekedar nice to have, melainkan must have, untuk mencapai produktivitas yang tinggi dan menjaga kesejahteraan kita sebagai manusia yang bekerja.
Marilah kita berkomitmen mulai hari ini dari diri kita masing-masing bahwa kita akan menjadi agen komunikasi yang efektif, kita akan mendengar lebih baik, berbicara jelas, memberikan umpan yang konstruktif, dan memastikan bahwa tim kita merasa terlibat dan termotivasi. Saya yakin jika kita bergerak semua dalam hal ini, maka organisasi kita akan berkembang. Bukan hanya dari sisi angka dan target, tetapi juga dari sisi manusia, seperti kebahagiaan, rasa memiliki, dan keberdayaan seluruh tim. Sekian pidato saya hari ini. Terima kasih atas waktu Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua. Semoga pidato saya hari ini bermanfaat dan menjadi pemicu perubahan positif di lingkungan kerja kita. Terima kasih, selamat pagi.